Happy morning good people. Selamat datang di Ronta, Rona Wisata, Rona Keseharian Warga Jelasta. Ini hari Kamis, agak mepet kalau mau ngonten. Tapi ya karena beberapa hari lalu kita baru balik dari Surabaya, jadinya ya istirahat dulu aja. Bahkan ini baru hari ini nge-gym loh. Harusnya kemarin Selasa kan, padahal pulang hari Senin. Jadi di sini kita mau cerita sedikit soal kemarin perjalanan ke Surabaya itu. Entah kenapa ngide ya kita berangkat ke sana tuh naik kereta api. Dan ternyata capeknya naik kereta api sama naik motor itu beda. Saya pribadi lebih pilih capek naik motor. Karena capeknya capek kita sendiri. Kalau naik kereta api, capeknya kan campur sama orang banyak ya. Itulah nasib. Nasib introvert. Boleh. Nah kebetulan kan kemarin itu saya ke Surabaya ada temennya, terus beli tiket itu online H-7, itu pun subuh ya kan. Gilanya pas pesen itu ya udah satu itu ya anggaplah satu kursi. Setelah bayar ya udahlah kita pisah kursi, pisah gerbong pula, bayangin. Mungkin karena tiket hari Minggu ya, jadinya rebutan gitu. Terus kondisi di kereta api juga ampun banget dah. Rame, ramenya bukan karena penuh orang, tapi karena suara teriakan bocil-bocil. Rame banget. Capek saya kupingnya. Walaupun kita juga agak beruntung ya, karena selama perjalanan itu kursi di samping saya itu kosong, baru keisi pas sampai Krian. Dan di depan saya adalah seorang anak perempuan dan ibunya yang kalau saya dengar-dengar, saya nggak ngobrol ya, tapi saya dengerin aja mereka ngobrol sama orang lain. Itu sedang dalam perjalanan ke Keras. Perjalanan ke Keras, mau itu ikut lomba catur. Yang ikut lomba catur anaknya ya, anak ceweknya. Yang saya tangkap infonya, itu anaknya suka ikut lomba-lomba kata ibunya, tapi saya rasa ya anaknya suka jalan-jalan sama ibunya, suka prosesnya itu loh, ditemenin sama mamanya. Terus pelatihnya namanya Pak Suyut. Saya mau cari nama itu, lupa aja, jadi nanti aja lah ya. Dulu kalau nggak salah waktu masih kecil juga saya bisa dibilang mampu main catur. Mampu itu maksudnya mampu mikir, mau mikir, nggak bikin sakit kepala. Kalau sekarang udah males lah, nggak tahu caranya, bisa caranya, cuman bikin strategi jalan ke depan itu males sekali, capek udah. Jadi saya salut aja ada anak kecil suka main catur. Nah di situ pulangnya baru karena kereta siang kali ya, kereta siang dan hari Senin, jadi kemungkinan isinya orang-orang lelah, orangnya pengen pulang aja. Gitu tenang banget, nggak ada suara. Orang ngobrol pun kayak bisik-bisik. Saya nggak dengar mereka ngobrolin apa gitu. Saya baru ingat ada kemungkinan
ini adalah bulan terakhir kita nge-gym ke arah sini. Mulai bulan ini membership gym itu naik harga, men. Jadi kita itu udah nge-gym di situ sejak membership itu 100.000. Terus setelah dia tambah ruangan jadi 125 per bulan. Sekarang setelah dia tambah alat lagi jadi naik 140 per bulan. Nanti bulan ini kita kalau mau bayar segitu ya. Kita mau cari membership gym yang murah lagi. Kemungkinan sih di kabupaten ya. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kita balik lagi ke sini. Kemungkinan balik ke sini masih ada karena kita sebagai makhluk introvert kita cari nyamannya juga ya. Misal di sana murah tapi ternyata kita nggak nyaman, ya udah mau nggak mau kan balik ke tempat yang familiar ya kan. Itu bisa jadi di kabupaten tuh kan ada dua pilihan yang saya tahu ya. Yang pertama yang kemarin kita sama Mbak Nisa itu sebulan 100.000. Tapi kalau member pertama berapa lupa saya, 120 kayaknya, lupa ya. Terus yang satu lagi ada gym di dekat tempat Muay Thai, depan-depanan tuh. Itu sebulan juga 100.000, cuman kalau baru bikin member kalau nggak salah 140. Kalau nggak salah inget ya. Kalau dihitung pro kontra ya jelas itu ya, tempatnya baru. Terus orang-orangnya baru. Dan yang pasti kita di sana sendiri, dalam artian kita nggak kenal sama situ apa namanya, penjaga gymnya ya, apa ya, spotter nggak juga sih, dibilang PT juga bukan, soalnya beliau PT-nya semua orang. Jadi ya udah, di tempat baru itu kita yang paling kontra itu nggak ada Mbah PT.